Hari ini kita bakalan chit-chat sama satu orang mantan WHV yang sekarang lagi study di Brisbane. Kita bakal ngorek alasan dia kenapa dia pengen sekolah di sini dan berbagai macam hal yang bikin teman-teman penasaran dan gue penasaran juga. So, here we go. Say hi to tada. Halo viewersnya Merlin Elling. Kenalin, gue Rizdi. Nah, baru kenal kayaknya baru ya? Iya, baru banget. Baru sejak gue pindah ke sini, mungkin 2 bulan yang lalu. Yap. Tapi dia udah baik banget sama gue. Oh iya, gue baik banget. Sebenarnya kita bareng di Darwin waktu itu, tapi belum terlalu kenal. Dan ya? kita sekarang lagi di sebelah Brisbane River. Oke, jadi kata Merlin, gue hari ini bakalan diwawancarain. Tapi nggak tahu apa yang mau ditanyain, jadinya kita spontaneous aja. Yap. Dan kalau misalnya pertanyaan gue kurang jelas, kalian bisa tulis di komen biar ntar dia jawabin atau gue jawabin kalau masih ada yang kurang jelas, oke? Yeah. So here we go. So pertanyaan nomor 1, Ya. ceritain sejarah singkat kenapa lu bisa sampai ada di Australia sekarang. Aduh, kalau ngomongin sejarah kayaknya panjang ya. Jadi itu dimulai dari tahun 91. Kelihatan banget udah tua. Gila, 91 ya dia ya? Jadinya gue kan mulainya ke Australia itu dari WHV ya, kayak dari teman-teman yang lainnya, kayak yang udah dijelasin sama Merlin di video dia yang lainnya, lo bisa cek. Nah, gue dulu tahu WHV kayaknya tahun 2011 atau 2012, dan waktu itu gue udah tertarik dan pengen nyobain gitu kan, karena itu kayak sesuatu yang baru buat bisa tinggal di negara orang. Nah, makanya itu. Tapi waktu itu kan kita semua tahu ya, ada kendala besar di sebalik kata WHV itu, yaitu 50 juta. Nah, sebagai karyawan Indo yang cuman kerja biasa ya, cuman kerja di kantor yang bayarannya paling sekitaran di bawah, iya masih di sekitaran UMK di kota kemarin aku tinggal di Batam, dan itu kayaknya susah banget buat ngumpulin duit segitu gitu. Tapi waktu itu gue masih sibuk kuliah juga, jadinya masih belum bisa. Di akhir-akhir masa kuliah gue keinget lagi pengen WHV kan. Makanya waktu itu gue mulai gencar lagi nyari-nyari info, baca-baca di websitenya imigrasi, terus di blog-blog teman-teman yang udah di sini juga, dan itu sangat-sangat membantu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu juga buat ngecek di blog, di vlognya kayak di Merlin, ini sangat membantu buat kalian yang mau kesini. Dan balik ke cerita tadi, jadinya tahun 2015 gue lulus dari kampus gue, terus gue udah dari 50 juta tadi, gue akhirnya punya strategi dengan minjem dari temen-temen deket gue yang kira-kira mereka tajir. Nah, ini perlu kalian catat ya teman-teman, strategi biar bisa ngumpulin 50 juta itu gimana kayak dia nih. Iya, jadinya coba kalian mulai deketin teman-teman kalian yang tajir. Tapi jangan manfaatin lo ya. Beda lo ya. Jadinya iya, gue ada beberapa temen yang benar-benar gue bisa, dan mereka percaya sama gue dan gue percaya sama mereka juga, dan mereka mau minjemin sebagian dari duit mereka yang mungkin buat mereka kecil, tapi buat gue sangat berarti banget. Dan akhirnya duit itu bisa masuk ke rekening gue selama beberapa minggu, dan gue bisa ngeprint rekening bank itu. Dan jujur aja prosesnya WHV waktu itu smooth aja. Gue cuma nunggu sekitaran 2 bulan dan granted. Wah, excited banget. Gue langsung resign. Terus gue gue akhirnya resign dari kerjaan gue. Gue balik ke kota kelahiran gue di Jogja, ketemu orang tua, 3 bulan di sana. Akhirnya setelah 3 bulan Oktober 2016 gue di Australia, 2 tahun di sini, dan itulah gue 2 tahun di sini ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Nah, kalau sudah soal ngumpulin duit, kita penasaran kan? Karena dia ini lu kerja di mana? Oke, kalau kerja mungkin sebagian besarnya gue kerja di mining di Northern Territory. Ya, mining guys, mining, lu bayangin kan tambang mining kalau itu. bahasa Indonesianya. Nah, sekarang kita penasaran kan berapa gaji dia, dan 2 tahun dia bisa ngumpulin duit berapa? Aduh, kalau ngomongin duit ini kayaknya sensitif ya. Oke, kalau di mining memang kerjaan kita itu, gue kemarin di situ casual. Jadi ya jadinya rate-nya agak beda sama yang permanen. Cuman kami yang casual itu nggak dapat kayak cuti gitu, nggak dapat
terus misalkan kalau misalkan kita sakit juga nggak dibayar, jadinya ya kita cuma dibayar kalau pas kita kerja di sana aja. Cuman kalau kita ada public holiday kita dapat bayarannya double. Gila ya, double guys. Bayaran double itu berapa ya per jamnya? Double itu kalau normalnya 25 jadinya 50. 50 dolar. $50 which is mean 500.000 per jam. Per jam. Dan sehari kerja berapa jam? Sehari kerja 11 jam. Lu bayangin, lu kalian aja ya 500.000 kali 11 jam. Itu gaji dia sehari, men. Nah, enggak, itu kalau cuma public holiday doang. Ya, kalau public holiday. Jadi biasa setengahnya. Yap, that's it. So, setelah lu kerja hampir 2 tahun di sana, lu bisa saving sekitar berapa duit? Cukup untuk kuliah? Gue aduh, agak ragu kalau mau ngomongin duit. Oke. Iya, oke, gue kayaknya mending gue share aja nggak apa-apa. Jadi mungkin coba penghasilan gue dalam setahun aja ya, karena kemarin gue kerja di sana 1,5 tahun, dan di tahun kemarin di masa pajak kemarin gue itu penghasilan gross gue di waktu pas kerja di sana 78.000. 78.000, itu berapa? Lu tahu berapa 78.000? Berapa 78.000? Sekitaran 800 juta. Gila, 800 juta dalam 1 tahun. Kenapa lu nggak pulang Indonesia aja? 800 juta tuh bisa beli rumah dan sebagainya. Tunggu, itu belum dipotong pajak karena gue tadi bilangnya tax, karena sebagai warga negara yang baik, karena kita tinggal di Australia, jadinya kita harus bayar pajak. That's right. Dan pajaknya di sini itu jahat. Jahat banget. Kalau misalkan penghasilan kalian udah lebih dari 30.000, pajak kalian dipotong 32%, which is kayak sepertiganya. Itu sakit ya. Jadinya misalkan kalian dapat gross 78.000, mungkin kalian netnya juga nggak akan seberapa, paling cuma bisa 40-an ribuan atau 50 ribuan, apalagi kalian masih ada expenses kan. Kalian masih butuh liburan, kalian butuh main-main. Apalagi lu banyak main kan ke Sydney, ke segala macam tempat. Jadi dia bukan hanya bukan cuma working hard aja, tapi dia play hard juga. Play hard juga. Holiday juga. So dia benar-benar working holiday visa, bukan hanya datang untuk work. Karena kan kita mau menikmati juga kan keindahan alam di Australia. Kita pengen menikmati gimana sih bule-bule ini tinggal di sini kayak gimana, kayak di belakang kita. Ini indah banget guys, kalian harus kesini. Enak banget di sini. Sudah sampai di mana tadi? Sampai penghasilan. Nah, kan setelah 2 tahun lu WHV kan hanya sampai 2 tahun ya guys, pas sebelumnya tahun lalu. Nah, terus akhirnya kenapa lu memilih untuk tinggal di Australia dan sekolah di Australia? Kan lu udah punya banyak duit nih, lu bisa pulang Indonesia atau banyak pilihan lah, lu mau pergi jalan-jalan atau apa. Kenapa akhirnya memilih untuk stay di Australia? Ya sebenarnya kemarin galau juga ya kayak teman-teman yang lain, setelah selesai WHV mau ngapain gitu. That's right, galau. Jadinya kemarin banyak kayak pertimbangan pengen balik ke Indo, pengen buka usaha. Cuman kayaknya mental babu itu masih melekat di dalam diriku. Jadinya main ada pertimbangan juga buat temen nyaranin sekolah di Kanada, karena kan kemungkinan untuk bisa migrasi di Kanada juga lebih gampang gitu kan. Ya. Terus tapi setelah ngobrol sana sini, terus research, tanya sama agen, ngobrol sama temen deket, akhirnya memutuskan untuk tetap stay di sini. Dan akhirnya gue bisa ketemu dia di sini. So, oke. Terus kenapa akhirnya memilih Brisbane? Kan lu bisa sekolah di Sydney. Di sini kan ada yang murah gitu kan. Bisa sekolah di Darwin biar bisa ada cepat dapat PR, bisa di segala macam tempat. Kenapa memilih Brisbane? Coba. Oke, sebenarnya kemarin ya pas mau memutuskan untuk belajar lagi di sini, gue ada research. Pertama yang gue harus pertimbangkan itu subjeknya apa yang mau diambil, karena gue kemarin mempertimbangkan yang bakalan berguna bagi gue ntar, dan apa yang menurut kalian semua passion kalian gitu, yang kalian enjoy bakalan lo lakuin. Nah, gue kemarin pernah karena di Indo gue kuliah IT, sistem informasi, dan gue waktu itu udah S1, tapi gue belum pernah kerja sebagai IT. Kerjaan gue kemarin procurement atau sales kayak gitu. Tapi gue pernah volunteer selama 6 bulan di TK, dan gue kemarin enjoy banget di situ. Makanya itu jadi kayak dorongan buat gue buat belajar lebih banyak
untuk ngasuh anak-anak kayak gitu makanya. BTW ntar, lu ngambil jurusan apa kok sampai bisa jelasin kayak gitu? Kasih tau mereka dong ngambil jurusan apa? Gua ambil Diploma Early Childhood Education and Care. Ya, that's it. Kenapa dia ngomongin mention soal TK itu? Terus? Jadinya lanjut? Itu subjek ini adalah yang sebenarnya masih dibutuhin sama pemerintah Australia. Makanya gue ngambil ini, dan kalau misalkan ada kemungkinan nanti buat bisa tinggal di sini lebih lama, itu kayak bonus aja buat gue. Tapi gue pengen belajar lebih banyak buat mendidik anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik untuk ke depan di waktu dia dewasa nanti. Terus kemarin kan lu pernah sempat survei ke beberapa kota ya. Kenapa akhirnya nggak memutuskan untuk di sana? Oke. Selain karena subjek. Ya, pertama pertimbangan gue adalah di Darwin, Brisbane, Tasmania, atau Melbourne. Pertama Darwin atau Tasmania karena kita bisa dapat 5 poin untuk bisa migrasi di sini, which is itu bagus banget. Tapi kalau kita pindah di kota besar kayak di Melbourne, Sydney, atau Brisbane, kita nggak dapat 5 poin itu. Cuman pertimbangan yang lain adalah kesempatan buat dapetin kerja selama kita study, karena itu penting. Kita kan masih butuh hidup juga kan, kita di sini perlu makan, perlu biayain kita sekolah, makanya kita perlu side job gitu. Jadinya pertimbangannya adalah itu juga. Dan yang ketiga adalah biaya sekolahnya sendiri. Kita nggak mau kan bayar mahal-mahal dari kita kerja keras yang kemarin kita serahin semua ke sekolah. Iya, itu kayak nggak ikhlas gitu. Oke. Ya jadinya itu pertimbangannya ada 3 kemarin, selain hati juga. Akhirnya kemarin gue pernah survei, gue datengin ke kotanya satu-satu. Gue kemarin tinggal di Darwin, gue survei di Charles Darwin University. Terus ke Brisbane, gue cek ada 2 sekolah di TAFE Queensland di South Bank Brisbane. Lokasinya oke banget, fasilitasnya juga oke. Dan satu lagi di Charlton Brown, dan gue nggak tahu suka, itu kayak abal-abal gitu. Abal-abal itu gimana ya? Abal-abal itu yang kayak mungkin kamu sekolahnya itu nggak, yang mungkin cuman sehari selama seminggu, dan mungkin nggak terlalu support kamu banget, dan fasilitasnya nggak sebagus yang beneran gitu. Ya BTW dia di TAFE jadinya ya? Jadinya mutusin di TAFE karena bagus fasilitasnya. Ya, dan gue kemarin cek juga di Tasmania dan Melbourne, tapi akhirnya karena pertimbangan yang 3 tadi, TAFE Queensland yang paling oke menurut gue, dari biaya, dari mungkin di kota Brisbane juga gue suka karena cuacanya juga enak kayak di Indo, dan winternya juga nggak terlalu dingin, kayak cuman 17, 16. Iya benar. Itu alasan gue kenapa milih Brisbane juga, kan banyak yang tanya kan kenapa selalu tinggal di Brisbane. Salah satunya karena cuacanya selalu bagus. Ya, lihat dong view-nya. Oke, nah kan kalau kita udah tahu kalau biayanya cukup mahal ya untuk sekolah di sini. Terus gimana cara kamu bisa membiayai sekolah kamu di sini? Apa kamu kuras semua tabungan yang udah lama-lama atau gimana? Ada cara survive di sini nggak? Iya, benar. Kalau ngomongin tentang biaya sekolah, gue ini pakai dari tabungan yang gue kemarin kumpulin sejak gue kerja pertama kali di Australia gitu. Gue kan kerja sama 2 tahun. Karena WHV kemarin ada kesempatan buat 2 tahun, tapi sejak tahun ini pemerintah Australia itu ngebuka peluang buat kita buat bisa WHV selama 3 tahun. Yes, 3 tahun, men. Ya, bayangin kamu bisa kejar ngumpulin duit selama 3 tahun. Nah, gue pakai tabungan gue sama yang dari kerja gue cuma 2 tahun, dan itu alhamdulillah itu masih ada lebihnya gitu. Kalau ada teman-teman yang nyaranin buat investasi atau buat yang mungkin beli rumah atau beli tanah gitu kan, ya investasi lah intinya. Cuman ya itu dari masing-masing pribadi kan. Kalau gue masih gue tabung, dan kalau misalkan nanti ada biaya yang perlu gue keluarin dadakan atau kayak gimana, gue masih ada support gitu kan dari diri sendiri. Dan sebagai student di sini kita juga masih bisa kerja juga sama 20 jam per minggu. Jadinya kita masih bisa buat biaya makan dan biaya rent gitu. Ya, jadi secara legalnya lu bisa kerja hanya 20 jam per week ya, buat student. Tapi plusnya lagi, kalau kalian lagi school holiday gitu, kalau lagi libur kuliah, libur sekolah, kalian bisa kerja full time gitu. Ya, that's right. So, jadi kalau pas dia lagi liburan holiday itu dia bakalan kerja keras mungkin untuk bisa menutupi biaya-biaya selama sekolah ya. Terus kenapa sih apa yang lu suka dari Brisbane?
Oke, gue masih penasaran nih. Lu kan udah lulusan S1 ya di Indonesia. Terus kenapa kok malah datang memilih untuk sekolah diploma lagi di sini? Boleh tahu nggak alasan dibaliknya? Iya, benar. Jadinya kan gue di sini sekolahnya diploma Early Childhood Education and Care, yang itu sekolahnya 2 tahun. Ya sebenarnya itu downgrade sih. Sebenarnya gue bisa aja ngambil master. Cuman karena gue nggak ada background di jurusan ini sebelumnya, jadinya gue mulai dari awal lagi. Dan salah satu alasannya kenapa gue milih jurusan ini adalah Jeng. jurusan ini ada di SOL atau Skill Occupation List, yang sebenarnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah Australia. Jadi dengan kalau listnya ada di SOL, pekerjaan itu ada di SOL, kita bisa ada kesempatan untuk migrasi di sini. Kita bisa ada kesempatan untuk tinggal tetap di sini. Ya. Gitu. Jadi maksud dia adalah dia ada kesempatan untuk jadi PR alias permanent resident di sini nanti setelah beberapa proses lagi ya, tapi setidaknya ada untuk mengarah ke sono. Jalurnya ke sana. Jadi kalau kalian memilih studi di sini, coba pikir-pikirkan soal itu ya. Ya, jadi kalian bisa cek di SOL Skill Occupation List. Di sana ada banyak banget tipe-tipe pekerjaan kayak carpenter, kayak nursing, kayak apa lagi ya, accountant, kayak gitu. Oke, terus gue penasaran pengen tahu gimana cara lu dapat student visa lu. Secara kan biasanya kita dengernya isu itu susah banget dapat student visa kan. Terus gimana? Apa selama prosesnya gimana? Apa susah atau gimana? Oke, jadi kemarin waktu gue apply student visa, gue masih di Darwin, itu masih tempat kerja. Jadinya gue kontak-kontakan sama agent yang gue percaya di sini. Ada banyak banget agent yang kalian bisa kontak kalau ngurusin ini. Ada yang dari Indonesia, kita sebutkan nggak? Boleh. Ada Kak Nona yang dia sangat helpful banget, yang bisa tanya-tanya sama dia. Dia kemarin juga, aku juga sempat tanya sama dia, cuman end up gue sama agent yang lain. Sorry Kak Nona. Cuman banyak banget agent yang bisa kalian pakai. Mereka sangat helpful dan mereka nggak akan mengenakan biaya ke kalian. Jadi, so it's free ya? Yeah, it's free. Jadi nggak tahu mereka mungkin dapat biaya, dapat fee dari kampusnya atau kayak gimana. Cuman yang penting nggak ngerugiin kita. Kenapa enggak gitu kan? Jadinya kemarin semua agent gue yang ngurusin, gue cuma provide dokumen-dokumen yang dibutuhin. Gue kemarin perlu ambil IELTS atau PTE, dan gue kemarin ambil PTE yang kayak katanya orang sih lebih gampang, dan emang lebih gampang PTE. Oh, so PTE lebih gampang guys? Iya, dan lebih generous mereka ngasih nilainya. Terus habis itu yaudah aku tinggal tanda tangan, dan setelah sekitar kemarin di bridging visa sekitar sebulan, setelah itu granted ya, akhirnya gue udah resmi jadi student ya, bisa student. Berapa biaya untuk apply student visa? Sedih. Kenapa? Banyak guys. Lebih banyakan mana sama WHP, visa WHP? Lebih banyak student. Oh ya? Ya, karena ada banyak yang kita apply. Pertama visanya sendiri adalah $500. $500 buat Ya, visa? ya, tapi kalau kalian apply onshore dan sebelumnya pernah apply onshore juga, kalian dikenain penalti $700. Jadi kemarin untuk visa doang gua bayarnya $1.200. Sedih. Terus habis itu harus bayar asuransi juga selama studi kalian, itu $1.200 gua kemarin. Gue pakai Bupa, ada Bupa, ada Medibank, ada yang bisa cover insurance. Cuman gue kemarin $1.200 untuk itu, jadi udah berapa itu? 2.400. 2.400? 1.200 buat visa, terus Yeah. 1.200 buat insurance. Matematika gue bagus kan? Terus ya 2.400. Iya, oke. Terus abis itu medical check up sekitar 300-an. Berarti 2.700. Iya. Terus apa lagi ya? Mungkin PT kali ya, karena gue kemarin ambil English test, jadinya gue bayar sekitaran 300 juga. Jadi sekitar 3.000-an gitu ya. Iya. Jadi menghabiskan biaya sekitar 3.000-an guys. Dan apa ada syarat misalnya di rekening harus ada berapa duit kayak Itu gitu? tergantung institusinya. Kalau yang bagus itu biasanya mereka perlu. Kemarin gue provide juga di Ted Queensland itu, gue perlu ngasih biaya selama setahun. Biaya gue harus bisa mencukupi biaya hidup gue selama setahun di sini dan biaya studi gue selama setahun gitu. Jadinya gue total kemarin provide sekitar 30 ribuan buat di rekening, buat proof balance gue bisa hidup di Australia selama setahun ya.
Oh ya, biaya berapa sih biaya untuk selama sekolah di sini? Belum kita mention kan tadi? Belum. Totalnya berapa? Bener-bener. Untuk total biaya sekolah doang ya, bukan biaya hidup ya? Iya, bener. Kalau biaya sekolah yang gue jalanin sekarang itu gue ambil diploma selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini gue bayar 16.200, which is berapa itu kalau rupiah? Hampir 170-an gitu. Iya, 170 juta buat diploma ya. Nah. Belum biaya hidup ya? Bener. Nah, gue kemarin kan compare juga kan sama yang di Tasmania. Nah, di sana itu biayanya double daripada yang di sini. Wow. Iya, di sana 29.000 sama 2 tahun. Gila kan, makanya Mahal gue ya? memutuskan di sini. Iya. Jadi sebelum kalian memutuskan studi, kalian harus research bener-bener mana yang sesuai sama budget kalian, yang sesuai sama kemampuan kalian kayak gitu. Dan pastinya juga kesempatan kerja juga, karena gue kemarin pertimbangkan di Tasmania itu penduduknya lebih dikit dan kesempatan kerja juga lebih dikit. Ya. Jadi kesempatan nyari kerjanya dikit ya, Iya. kemungkinan dapat kerjanya sedikit. Oke guys, gue kira itu dulu pertanyaan buat dia. Ntar kalau ada yang tambahan lagi kita bakalan tulis di komen atau teman-teman tulis di komen deh. Ntar gue mention Instagramnya dia. Iya. Follow Instagram gue juga ya. Ya, follow Instagramnya dia ya. Biar tahu kehidupan gue di sini. Kayak Dan kalau kalian penasaran bisa DM dia langsung aja kali ya. Iya. Boleh dijawab kan ya? Boleh. Bantulah biar semakin banyak orang Indonesia yang datang ke sini dan memperbaiki hidup ya kan. Oke, sekian dari video hari ini guys. Sampai ketemu